Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala ahlihi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram Bapak Ustadz Fatoni Eskom, yang saya hormati dan yang saya cintai, rekan-rekan seperjuangan dakwah Arisalah kelas 1A. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini saya akan membahas tentang kewajiban suami istri. Seperti firman Allah surat Al-Baqarah ayat 226 sepenggal, al-walirijali alaihina darajah, yaitu yang artinya derajat pasangan suami istri itu derajatnya sama atau seimbang. Namun dalam hal ini, dalam surat ini, satu lebih unggul derajatnya suami. Suami adalah pasangan istri, istri adalah pasangan suami. Bu, saudara-saudariku sekalian, sudahkah kita melayani suami kita dengan baik? Sudah. Sudahkah kita menawarkan suami kita dengan baik? Insyaallah. Sudah, makan, Ya, itu adalah kewajiban seorang istri. Namun kewajiban seorang suami yaitu menafkahi kita, memberi pakaian yang layak, menyayangi kita, memanggil dengan nama yang paling indah di telinga kita, yaitu si cantik atau si walaupun badan kita gendut. Apakah pernah suami kita manggil hai gendut? Enggak, belum pernah kan? Itu tandanya berarti suami kita itu sudah melengkapi atau sudah mengasihaninya kita. Namun apakah kita sudah mengasihi yang lebih buat suami kita? Dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 225, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasa'ukum kharasul lakum fa'tu kharsukum annasitum wa qaddimu linfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum malakuhu wa basyiril mu'minin. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Walaupun dalam keadaan kita capek, walaupun dalam keadaan kita pikiran kita penat, kalau pasangan kita itu menginginkan ladang dari kita, itu wajib Bu kita dengan senang hati kita melayaninya. Hak seorang suami adalah kalau tidur kita harus temenin. Hak seorang suami adalah keinginan hasratnya harus kita penuhi. Hak dari suami adalah harus kita melayaninya dengan semaksimal mungkin. Pernahkah kebayang dari kita kalau suami kita itu zolim sama kita, apa yang ibu-ibu lakukan?
Bener diem Bu. Bener. Tidak melawan Bu. Berarti ibu-ibu itu sudah menandakan istri yang soleha. Istri yang soleha idaman semua suami atau laki-laki. Betul enggak? Betul. Seperti nyanyian Haji Roma Irama. Hanya istri soleha, istri yang Perhiasan indah yang datang dari ya itunya itulah ya nyanyiannya ya. Dan karena suami istri itu kalau niatnya itu bukan karena Allah, akan terkendala Bu rumah tangganya Bu. Mencintai suami, mencintai istri itu harus dengan niat yang tulus. Rezeki keduanya sudah diatur sama Allah. Dan suami istri itu harus saling komunikasi. Kalau kurang komunikasi, pasti ada kendala di pasangan kita, di rumah tangga kita. Saudariku sekalian, walaupun suami kita kasih uangnya sedikit, kasih perhatian kita sedikit, alangkah indahnya kalau kita selalu melayaninya dengan selalu senyum. Mas, mau nggak hari ini? Mau belanja kopi? ke mall. Mau kopi yang hangat, kopi manis, apa kopi pahit? Jadi intinya kita itu jadi pelayan buat suami kita, bukan jadi pembantu buat suami kita. Betul apa betul? Jadi intinya suami istri itu harus saling sayang menyayangi, harus seimbang. Adapun suami kurang menyayangin kita, tapi kita kalau mau menjadi kekasihnya Rasul, hamba yang dicinta oleh Allah, jangan membalas dengan yang dilakukan suami kepada kita. Kita lebih sayang sama suami kita, kita lebih perhatian sama suami kita. Insya Allah, Allah akan kasih rahmat kepada kita. Allah akan kasih kedudukan yang indah di surga lewat pintu manapun yang Allah kendaki. Indah apa enggak Bu? Surga itu depan kita, surga itu dekat dengan Nabi kita, yaitu di suami kita. Ngapain cari surga jauh-jauh ya Bu? Kalau ada dekat di suami kita. Salah satunya untuk mencari surga. Maka untuk itu Bu, marilah kita introspeksi diri. Apakah kita udah menjadi istri yang diidamkan oleh suami kita, ataupun belum yang menjadi idaman untuk suami kita. Jadi intinya Bu, wanita yang solehah itu adalah wanita yang selalu menjaga kehormatannya dikala suaminya nggak ada di rumah atau nggak ada di dekat kita. Wanita yang solehah itu diam di rumah, tidak kelayaban, tidak ada keperluan yang mendesak, tidak ada keperluan, tidak ada keperluan. Benarkah? Benar, betul kan? Jadi tidak ada keperluan. Siapa dia? Tidak ada keperluan yang tidak penting kalau kita keluar. Misal suami kita nggak ada di rumah, keperluan habis, telepon dong, Apa itu? yang saya mau kesini ya, boleh nggak, ridho nggak? Telepon Bu, seperti saya halnya dari Arisalah
nuntut ilmu. Habis pulang saya telepon atau enggak WA, saya mau ngebakso, ada yang ngajakin, ridho enggak ya? Jangan lama-lama kata suami. Oke. Terus makasih ya. Sudah pulang sampai rumah, tadi kita makan bakso bareng, tidur bersama. Ya, hari ini saya minta ridhonya ya untuk dari pagi sampai sekarang. Itu Bu yang saya lakukan ya Bu setelah saya hijrah. Mudah-mudahan kawan rekan semua menjadi istri idaman Allah, istri idaman Nabi. Ya Bu. Jadi intinya kita harus mengabari suami kalau kita mau pergi atau aktivitas di yang suami tidak tahu. Dan satu lagi Bu, istri yang dibanggakan oleh Nabi dan Allah, apalagi oleh suami kita Bu. Tawarkan diri ini Bu serendah-rendahnya buat suami. Ya Bu ya, tawarkan. Mau yang atas, mau yang tengah, apa yang bawah. Tawarkan. Ya Bu ya. Pakai orang jualan. Ya, jadi kayak kita kayak yang banyak. Yang masuk itu ya kan. Yang masuk itu. Cakep. Tawarkan ya Bu. Jadi kayaknya kita namanya melayani Bu. Ini saya mau berhenti jadi pacar. Jadi gini Bu, semisal kenapa ada perselingkuhan di pasangan kita? Apa sih? Kita kan gitu Bu. Jadi haknya suami itu kurang terpenuhi Bu. Biasanya begitu. Masa? Ya, coba tanyakan pada pasangan kalian. Kalau pasangannya ada wilayah. Yang saya baca, yang saya dengar dari pengalaman teman, Jadinya apa? ya ada gayanya mungkin. Ya nggak, kalau nggak ya itu nggak menawarkan sama suami, nggak melayani. Coba kalau di warung kopi atau nggak di tempat-tempat yang banyak maksiatnya, oh mau yang dingin apa yang hangat, biasanya menawarkan. Kayak SPG kan menawarkan kan Bu. Itu tips dari saya ya Bu. Kalau suami kita makin sayang, kalau kita mau jadi umatnya Nabi, buat suami melayani, yaitu tawarkan diri kita serendah-rendahnya sama suami ya. Walaupun kita dalam pikiran pusing, suntuk, hati capek, badan capek, hati lagi ngegruntuk sama hidup, sama keperluan sehari-hari, selalu senyum dan tawarkan sama suami. Insya Allah kita tergolong orang-orang yang beriman, kita tergolong wanita yang salehah yang dirindukan surga. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.